tulis apa yang kamu lakukan apa Tahu yang kamu banget, tulis. tahu banget. Kalau ibaratnya jodoh itu nggak kemana ya Pak Haris ya, sudah diatur garis tangannya. Kejam sih Pak kalau saya bilang ingin mereka merasakan bahwa mereka kehilangan saya gitu, tapi kehilangan itu bukan dari sosok atasannya, tapi dari sosok seorang Tri-nya itu sendiri. Hai, welcome to Binus Podcast. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang orangnya perfeksionis, tapi juga suka masak. Hari ini kedatangan Ibu Tri. Apa kabar Bu Tri? Kabar baik Pak Haris. Aduh, makin cihuy aja nih, cantik aja nih. Makasih loh. Makasih ya. Makasih loh. Gimana nih di pandemi ini? Makin terus berbenah atau mungkin ya menikmati hidup aja lah. Kayaknya kalau ngomong pandemi nggak ada yang menikmati hidup ya. Oh gitu ya. Tapi mau nggak mau ya, ya. semua harus dijalanin. Jadi sambil berbenah karena dari hal-hal yang normal kita lakukan menjadi hal-hal yang bukan nggak normal sih, tapi mengubah segalanya lah ya. Mengubah segalanya ya. Keluarga juga sama. Sama. Tapi kita nggak kebayang ya dulu kita makan atau pergi kemana nggak pernah cuci tangan segala macam. Berarti jorok banget ya dulu ya. Sekarang kayaknya kalau nggak ada ini langsung kalau saya cuci nggak tangan gitu ya. Kalau saya nggak, dari dulu sampai sekarang pasti. Berarti memang dengar-dengar dirimu perfeksionis katanya ya Bu ya. Dalam hal-hal tertentu ya. Dalam hal-hal tertentu. Nggak semua hal sih. Nggak semua hal ya. Dalam hal tertentu apa nih ceritanya? Kalau saya bilang mungkin satu kebersihan, satu keteraturan ya. Keteraturan. Kalau ngomong perfeksionis, misalnya hidup mesti kayak gini gitu, enggak lah, belum sampai ke arah itu. Kalau enggak bisa stres sendiri Pak Haris. Makanya akhirnya tetap kelihatan segar, awet muda, gitu ya. Seneng deh kalau ngeliat Bu Tri. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol gini ya. Pasti. Tahun berapa sih waktu itu? Bu Tri ini kalau nggak salah gabung Binus 96 ya? Bener ya? Saya aja masuk 99. Saya udah tahu Bu Tri itu 99 pas saat saya kuliah. Oh, seterkenal gitu. Iyalah, orang saya urusannya juga berurusan terus dengan KLS layanan. Ya? Dulu namanya belum layanan Pak Haris. Okay. Dulu namanya sekretariat ya. Iya benar. Saya join sama Binus tahun 96. Waktu itu semester 3 kuliah ya. Jadi kuliah semester 3 Binus buka lowongan part time itu. Jadi kepikiran ya kenapa enggak kerja sambil kuliah aja gitu kan. Ditentang sih awalnya karena yang biayain kuliah itu tante bilang udah kuliah dulu selesaiin, nanti kalau kerja malah terbengkalai. Ya. Saya bilang kasih waktu 1 tahun buat nyobain kuliah sambil kerja. Nah bisa buktiin IPK-nya tetap terjaga, kuliah juga nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Ambil jurusan apa gitu ya? Jurusan yang langka ya sekarang ya, komputerisasi akuntansi. Oh KA ya, iya itu luar biasa loh dulu. Mungkin zaman-zamannya komputer kali ya. Punya program komputerisasi akuntansi menjadi sesuatu yang fenomenal juga kali dan menarik dan juga pada saat itu dibutuhkan gitu ya. Karena 96 berarti selesai 98 ya. Juni 98 lulusnya. Oh oke. Waktu itu pada saat operation pada saat itu atau masih. Dulu namanya Biro Layanan BAPU, Biro Administrasi Perkuliahan dan Ujian. Oh, BAPU ya, Biro Administrasi Perkuliahan dan Ujian. Perkuliahan dan Ujian ya gitu. Yang sekarang cikal bakal operation itu ya. Operation ya. Cerita dong sedikit waktu itu ngapain di tahun itu, nggak kebayang kan? Itu hampir berapa ya? 25 tahun yang lalu ya. Kurang lebih ya, benar. Kan sekarang 2021 ya. Ayo berhitung. Waduh, nggak kebayang di tahun dulu itu 25 tahun yang lalu seperti apa gitu. Ceritain dong. BAPU itu di kepala biro ya. Kepala biro itu waktu itu Bu Arlen. Loh, bukannya di marketing ya? Di 96 beliau masih di operation, di BAPU itu, Biro Administrasi Perkuliahan dan Ujian. Jadi
belum move ke marketing ya, masih ibunya kita, belum ibunya Pak Haris gitu. Nah kemudian itu menghandle apa saja, itu persis seperti yang sekarang ada di WR2 ya. Jadi semua proses registrasi dari awal, terus perkuliahannya, ujiannya sampai dengan wisudanya. Jadi satu proses dari awal masuk, jadi serah terima dari marketing, masuk ke Bapu itu sampai dengan proses mereka yudisium dan wisuda. Itu yang dihandle di Bapu. Iya. Ada beberapa nama yang mungkin juga saya waktu kenal juga pada saat waktu di di Bapu itu ya. Ada almarhum Chatno ya. Itu satu tim ya. Benar. Biasa kalau dia ngurusin masalah skripsi atau kalau dulu kan kita gini lah, ngeliat nilai itu ya pakai map. Kok pinjam buku mapnya sesuai dengan warna ya. Ada Binus Maya dulu kan. Ceritain dong, kayak seru tuh. Dulu kita sekarang enak, anak-anak sekarang sih ada Binus Maya. Dulu kita ngeliat nilai, antri loh. Ya. Semuanya manual ya Pak Haris ya, semuanya manual. Jadi kalau ingat itu, loket itu tuh tempat massa berkumpul ya, karena ya semua antrian di loket. Jadi loket itu dibagi, ada loket keuangan, kemudian ada loket yang itu lihat nilai. Nah nilai itu kita bagi dari bisnis folder yang sekarang yang warna-warni. Nah kita kalau minta barang tuh bisnis folder itu semua warna itu ada tuh. Jadi misalnya untuk mata kuliah ini kelasnya kan paralel banyak ya, warnanya ini. Jadi nanti kalau mahasiswa datang mau lihat nilai ini dong, ya udah kita udah hafal tuh warna-warnanya. Itu satu kalau untuk layanan ya. Terus kalau almarhum Chatno itu ada di sekretariat tugas akhir dan skripsi namanya. Dulu namanya sektas. Kalau dulu kan semua, kalau sekarang kan namanya layanan mahasiswa semua ya. Kalau dulu namanya ada sektas, sekretariat tugas akhir dan skripsi. Ada sekum, sekretariat umum. Kemudian ada sekyu, itu sekretariat keuangan. Jadi beda-beda sekretariatnya gitu. Nah itu layanan tuh. Kalau masalah untuk menjadwalkan ujian atau kuliah, itu yang unik di kita itu, kalau sekarang kita mau cari kode dosen gimana? Entry kan, search by nama, terus dapat kode atau dapat kan? Dulu berdasarkan ingatan Pak Haris. Serius Bu? Jadi kalau di waktu-waktu senggangnya kita itu, pasti kita kayak tes gitu kan, ayo. Kode dosennya Pak Wikaria Ghazali berapa? OD sekian, kode ini. Jadi waktu kita mau menjadwalkan itu, kita main kode dan kita ingat sih. Berdasarkan ingatan lebih coba, dan memang sih ya jumlahnya nggak sedahsyat sekarang ya. Iya benar. Saya yang paling saya ingat ya waktu itu 99 kan saya juga pas kuliah di BINUS ambil manajemen informatika. Kalau sekarang sistem informasi kan gitu ya. Ya pada saat mulai awal masuk semester pertama selesai terus pengen lihat nilai kan. Aduh nilai gimana nih? Lihat nilai gimana sih gitu loh. Datang ke layanan aja. Bapu itu ya, ke loker, cek. Abis itu pinjem aja jurusan apa segala macam. Masih ngerasain loh. Buka satu-satu namanya siapa. Wah, itu wah gila. Itu ada kayaknya dulu juga udah keren gitu ya. Tapi di satu sisi kalau dilihat dari sekarang, dulu nggak ada Binus Maya, kita masih bisa survive, berjuang dan juga ngeliat sesuatu tuh kayaknya ada ceritanya gitu ya. Bela-belain antri, apalagi kalau ngisi KRS gitu-gitu ya. Waduh, itu pengalaman yang luar biasa tuh pada saat itu. Tapi manual itu dari 96 ke 97 98 itu, sejak 97 kan berubah tuh jadi UNIF ya. Itu nggak terlalu lama Pak Haris, karena ada inovasi baru tuh. Ingat nggak Pak? Pasti Pak Haris pernah isi KRS atau dengerin nilai itu lewat yang namanya BPS Pak. Iya, tahu apa, dong. Pak? Ayo, apa BPS Pak? Badan Pusat Statistik. Bukan. Itu melalui telepon Pak. Itu telepon ya. Namanya Binus Ponservi. Oh iya. Bener kan? Iya, saya nanya, abis itu dilayani dan lain sebagainya. Jadi, gitu ya. pakai touch telepon, ada kode-kode tertentu, kita masuk, itu bisa kita dengerin nilainya kita, termasuk akhirnya dikembangin untuk registrasi juga. Tunggu. Ini menarik nih ya. Tadinya kan
saya ngerasain yang tahun 99 itu pakai buku, atau map gitu ya. Pokoknya setiap folder itu mau jurusan apa tinggal ambil di locker, pinjam, abis itu dilihat tuh. Pada saat itu saya kan anggrek masih yang di gedung lama sekarang ini belakang gitu kan, duduk bareng-bareng lihat gitu kan, teriak-teriak berapa satu sama lain bisa saling lihat. Lalu tahun 96 ya, 96 yang pas univ mulai 97, univ itu ya, 97 ya berarti ya. 96 persiapan, 97 kita menjadi universitas dari sekolah tinggi betul ya, BINUSnya ya. Dan itu udah mulai ada inovasi-inovasi ya. Iya benar. Dengan salah satunya adalah telepon tadi, by phone, BPS ya. BPS, Binus Phone Service. Binus Phone Service, ingat ya, Binus Phone Service pernah jaya di Binus untuk bisa melayani Binusian untuk bisa melihat nilainya sendiri gitu ya. Ceritain dong sedikit Binus Phone Service ini. Pada saat itu waktu itu. Ya, itu dikembangkan kalau dulu namanya lab hardware ya Pak Pak Haris ya. Jadi dikembangkan sama tim lab hardware. Jadi kita menjawab dengan keluhan-keluhan kita sih, aduh kenapa ya setiap registrasi, setiap pengumuman nilai kita itu harus lembur. Belum lagi registrasi kan harus diprosesnya berdasarkan antrian ya, karena rebutan kelas gitu ya Pak ya. Akhirnya ya itu dari tim lab hardware, ya kita coba deh inovasi gitu ya. Setahu saya sih pada zaman itu belum ada tuh ya kampus lain ya yang pakai teknologi seperti itu ya. Bener, canggih lah di zaman. Binus selalu satu langkah lebih maju sih. Akhirnya itu BPS itu. Nah, namanya juga waktu awal sekali di launching gitu kan pasti jatuh bangun ya, kita trial nyobain. Nah itu seingat saya waktu itu dimulainya dengan jurusan yang kecil dulu untuk uji coba. Nah itu dari SK-nya sendiri tuh. Kalau sekarang namanya teknik komputer kan dulu kan sistem komputer ya SK gitu. Itu dari SK dulu tuh, jadi entry. Nah akhirnya wah oke nih gitu ya, bisa jalan. Nah nggak lama setelah itu nggak berhenti tuh inovasinya. Baru ada yang dari webnya sendiri. Webnya sendiri ya. Oh ya. Saya juga sempat ngerasain web itu. Ya kalau sekarang mungkin cikal bakalnya Binus Maya pada saat itu ya. Basis webnya itu sendiri ya Bu Tri ya. Bu Tri sendiri sebenarnya gabung di Binus dalam arti sudah mulai setelah lulus itu dia langsung ya sempat merasakan peralihan antara sekolah tinggi dan universitas, bahkan 97 kita juga ISO ya kalau saya tidak salah ya. Benar. Nah itu juga pada saat itu cerita sedikit dong apa yang terjadi gitu ya. Kalau saya dengar cerita kan dari pimpinan terjadi ini. Nah di lapangan ini chaosnya seperti apa nih pada saat itu, nggak kebayang perubahan itu kan pasti kan. Iya benar Pak Aris. Jadi dari kita yang rutinitasnya sudah lumayan tinggi, kemudian ada persiapan untuk dari STMIK ke universitas kan banyak hal yang harus diselaraskan kembali ya. Memang kita bukan di puncak pimpinan, tapi kan kita bagian yang operasionalnya. Bersamaan dengan itu juga kita persiapan untuk sertifikasi ISO yang pertama kali ya Pak ya. Dan selalu waktu training dan lain-lain kan Pak Haris pasti ingat dengan kalimat tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis. Tahu banget. Itu kata-kata yang saya selalu terngiang-ngiang untuk memberikan penjelasan kepada diri saya dan pemahaman secara gampang apa itu ISO. Benar kan ya? Benar. Itu tuh yang saya ingat tuh. Nah, jadi proses di operation waktu itu di layanan itu kan kalau dulu kan ya udah kalau kita mau melayanin ya ini yang setiap hari kita lakukan gitu kan. Begitu kita arahan dari pimpinan bahwa oke, kita mau ambil sertifikasi ISO. Terus ada konsultan masuk dan kita di-guide untuk menulis dokumen, instruksi kerja, terus kemudian ya yang sekarang dinamakan prosedur ya, yang dalam bentuk flowchart dan lain-lain. Kalau dulu kan masih IK itu narasi dan lain-lain. Nah, dengan tugas rutin yang cukup tinggi, kita harus menuliskan tacit knowledge ya, berarti yang ada di pikiran kita tuangkan tuh di tulisan semua gitu.
Bahkan yang paling unik waktu itu adalah bagi kita kalau menyalakan komputer itu hal yang lumrah ya Pak. Iya dong. Dilakukan tanpa sadar ya udah nyalain aja gitu. Nah begitu Aisyah masuk nggak boleh gitu. Kalau kita mau buka satu menu kita harus brief seseorang itu dari menyalakan komputer. Jadi instruksi kerja itu ditulis dari tekan tombol ini gitu kan. Kemudian setelah itu keluar tuh screen capture screennya seperti apa gitu kan. Nah habis itu ke menu ini nanti keluarnya apa gitu. Jadi instruksi kerja itu ditulis sedetail seperti itu. Pada saat itu ya, itu seberapa terimanya lah. Artinya kan mengubah kebiasaan yang tadinya ya ibaratnya ya sebenarnya mudah, cuman akhirnya kok jadi menganggap ini jadi harus kayak sepertinya jadi dipersulit gitu ya, dalam arti pasti bebebanan pekerjaan lagi gitu loh. Semangat apa sih yang pada akhirnya itu ternyata tidak menurunkan semangat pada saat waktu itu Bu Tri dan tim juga, bahkan Binusyan di zaman itu ya, di era itu ya, bahwa ini bukan sesuatu yang menjadi keberatan dan akhirnya tidak mau gitu ya, bahkan justru ini menjadi bangunan pondasi yang sekarang ini akhirnya Binus menerapkan itu gitu ya Bu ya. Karena semangat apa tuh waktu itu? Semangatnya itu ditularkan dari pimpinan pastinya Pak Haris ya. Pendampingan pimpinan itu bahwa ya ini mimpi kita mau jadi universitas pertama. Universitas pertama kita capai bersama-sama. Ya ibaratnya kita yang di lapangan yang tahu bahwa proses itu dilakukan step by stepnya seperti ini loh gitu ya. Kalau kita nggak menulis ya akhirnya dokumen tidak ada dan kita juga tidak bisa diaudit karena orang lain kan nggak tahu. Iya, betul. Lah kalau proses ini nanti seperti apa? Kalau audit itu kan harus ada data dulu kan bahwa ini prosesnya dilakukan seperti ini, dilakukan tidak seperti ini kan ada pembanding gitu ya. Betul. Nah akhirnya itu semangatnya. Pendampingan dari pimpinan sendiri yang nggak pernah lepas ya nyemangatin kita bahwa ini bakal kita dapatkan. Kedua adalah ya kita juga mau Binus itu berkembang tidak jalan di tempat gitu. Jadi ya kalau Binus bisa jadi yang pertama kenapa enggak? Kita harus support gitu kan ya kita buat itu ya itu dan buat itu nggak selesai di situ loh Pak Haris, kita harus ngetes tulisan kita itu harus dikasih ke orang lain yang tidak sebidang dengan kita. Ngerti nggak yang ditulis, bisa jalanin nggak Kak? Nah itu adalah QC-nya bahwa kalau Pak Haris tidak pernah meregistrasikan tugas akhir dan skripsi, saya kasih IK itu ke Pak Haris. Dengan IK membaca itu, Bapak bisa masuk ke menu itu, berarti IK-nya sudah top chair. Oh, berarti benar-benar tidak hanya orang atau unit yang ada di dalamnya saja, tapi justru itu siapapun yang baca, dia harus tahu dan paham ya. Oh, itu baru tingkat keberhasilannya di situ. Iya, karena dari manajemen mutu sendiri pun pokoknya proses ini ada nggak ada orang harus jalan, jadi bukan tergantung orang kan, tapi tergantung dari sistem itu sendiri gitu. Nah jadi kalau ibaratnya Pak Haris berhalangan, nggak ada tuh yang namanya layanan terhenti karena Pak Haris tidak ada di tempat gitu, harus dilanjutkan oleh orang lain. Nah semangat itu yang akhirnya kita juga berproses ya bahwa iya benar juga, daripada saya harus seumur hidup berkutik dengan unit maksudnya lingkup pekerjaan itu, kenapa saya tidak tuliskan saja supaya kalau ke pribadi saya bisa move gitu loh, karena ada pengganti saya yang sudah bisa mengerjakan tugas saya. Itu sih semangatnya kalau dari pribadi ya. Yang akhirnya pada saat Binus mengembangkan ke Binus at Senayan gitu ya, Bu Tri ke sana. Dan apakah kesananya itu sudah memberi ketenangan apa yang sudah ditinggalkan oleh Ibu Tri di operation dengan semua sudah prosedural, sudah ibaratnya tadi yang Bu Tri bilang ya, saya ketika saya move ya semua proses dan apapun yang kaitannya apa yang saya kerjakan itu orang lain bisa mengerjakan dengan adanya apa yang disebut dengan instruksi kerja atau prosedur-prosedur itu ya. Apakah demikian yang Ibu rasakan pada saat itu? Iya,
Karena penggantinya karena juga dari subordinate yang memang sudah melakukan itu, dibantu dengan dokumen-dokumen yang memang sudah dibuat sedemikian rupa ya. Jadi mau mencari pengganti itu harusnya sudah tidak sesulit yang kita takutkan ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa menggantikan kita, karena dan kita sendiri pun jangan takut ibaratnya disikut atau apa, posisinya diganti. Di BINUS banyak kok posisi yang ini ya, jadi secretnya ada. Nah, ini menarik Bu. Saya mungkin mengerucut ke diri pribadi Ibu ya, karena kita sebenarnya ingin mendengarkan di podcast ini adalah cerita-cerita yang sebenarnya ingin mendapatkan cerita dari setiap individu yang ada di BINUS gitu ya, dan atau kita sebut dengan BINUSian juga, dan cerita-cerita yang memang belum pernah diceritakan sejauh ini gitu ya, kayak cerita-cerita yang Ibu sampaikan tadi. Apa sih yang Ibu dapatkan atau lesson learned pada saat yang mungkin sebagian orang tidak mengalami pada saat masa itu ya Bu, selain mungkin pimpinan juga gitu loh. Apa sih yang memberikan semangat Ibu sebagai individu melihat bahwa ini BINUS ini menjadi sesuatu yang tempat untuk bisa berkarya gitu ya, bahkan menjadi masa depan yang kita nggak perlu ragukan lagi gitu ya. Apa yang mungkin ibu rasakan pada saat itu Bu? Ya, saya secure ya, saya aman gitu. Kenapa? Karena bagi saya ya itu tadi, ilmu jangan pelit-pelit ya. Kalau pelit ya kamu akan stay di satu tempat itu. Tapi kalau kamu berbagi dengan ilmu yang ada, jangan takut kehilangan jabatan di BINUS, karena BINUS kayaknya nggak mengenal itu ya Pak Aris ya gitu. Karena selama kita berpotensi, selama kita juga menunjukkan bahwa kita berkarya gitu sesuai dengan yang kita inginkan ataupun yang diarahkan gitu ya. Posisi pasti tetap ada sih Pak. Jadi selama dari 96 saya di BINUS sampai dengan sekarang, saya belum pernah meragukan saya akan kehilangan posisi gitu. Belum pernah sebersit pun. Iya, artinya kan mungkin punya semangat yang sama ya. Bahwa ketika kita berkarya, ada hal lain yang sifatnya tidak hanya transaksional saja gitu ya. Itu yang dirasakan harusnya gitu ya. Saya mengenal Bu Tri ini udah cukup lama sebenarnya gitu. Walaupun sempat Bu Tri juga sempat mencari kehidupan lain ya. Benar. Mencari kehidupan lain dalam arti saya tadi menangkap sih dari sosok Bu Tri ini, apa yang Ibu tularkan diharapkan itu bisa memberikan dampak atau manfaat yang luar biasa kepada orang lain, dan orang lain melakukan hal itu juga, sehingga ketika ketemu dengan Ibu Tri gitu ya, justru Ibu Tri meninggalkan supaya saya bisa melangkah lebih lagi atau enggak memberikan dampak yang lebih luas lagi terhadap hal itu gitu ya. Saya tidak bicara Ibu Tri pernah tidak bergabung di BINUS lagi, tapi saya melihatnya begini, saya yakin semangatnya Bu Tri itu adalah punya semangat yang sama yang lahir dari BINUS. Bagaimana kita ingin membina Nusantara, memberikan dampak yang besar gitu ya. Dan pada saat itu Putri ingin membuktikan itu gitu ya. Pada saat itu apakah itu yang terjadi, atau mungkin ada semangat lain, atau mungkin ada hal lain yang sekiranya kita juga belajar. Karena sebelum masuk, para pendengar, BINUSian tetap BINUSian. BINUSian sejati tetap BINUSian. Jadi dimanapun BINUSian berada, walaupun sempat tidak jadi BINUSian, tetapi saya yakin akan kembali lagi ke BINUSian. Iya, benar. Dan ini terjadi dengan Bu Tri. Cerita dong Bu Tri. Ya. Waktu itu tahun 2010 kalau tidak salah ya, saya bilang waktu itu atasan saya Pak Firdaus Alamsyah, hai Pak Ferry. Saya bilang, Pak, izinkan saya menikmati suasana di luar. Suasana di luar, karena saya S1 di BINUS, S2 di BINUS, kerja dari pertama tahu dunia kerja itu BINUS gitu. Apa jadinya misalnya suatu saat ketika saya tua nanti ditanyain sama anak saya, kerja di tempat lain selain BINUS tuh rasanya seperti apa sih gitu. Nah, saya ingin mencoba gitu.
Tapi nggak kuat Pak Haris, benar. Binus sekali binusian tetap akan binusian. Begitu hengkang sempat kerja di luar gitu kan. Yang namanya dunia kerja semua sama. Ada plus, ada minusnya. Satu sih yang bakal kita akan rindukan binus. Itu adalah apa ya? Touch dari owner sendiri ya, kekeluargaannya dan lain-lainnya, dan budaya binus sendiri. Itu yang mungkin bagi kita yang sudah dari kecil, maksudnya dari mengenal pekerjaan atau apa itu sudah DNA-nya itu udah binusian, itu akan membandingkan Pak. Dan akan sulit. Akhirnya kerinduan untuk kembali ada. Memang sewaktu itu saya bilang sama diri saya 1 tahun dulu di luar, 1 tahun dulu di luar, biar bisa mengecap di luar itu seperti apa, supaya kalau saya misalnya berjodoh kembali kepada di binus, saya bisa lebih menghargai, lebih mencintai binus, karena sudah dapat pembandingkan ya Pak Haris ya. Ternyata belum 1 tahun Pak. Waktu itu saya Desember mengajukan mengundurkan diri. Juni saya dikontak Pak. Juni saya dikontak. Saya bilang, aduh Pak, saya kalau kembali ke binus itu jauh jaraknya. Karena saya punya anak yang masih balita ya, batita juga. Jarak tempuhnya. Nah, terus saya di-challenge nih. Oh, kalau jarak sekarang sudah tidak masalah lagi Putri, katanya gitu. Kembali ya ke binus, karena alasan ibu untuk menikmatin dunia luar, maksudnya dunia pekerjaan di luar sana itu sudah diberikan kesempatan. Terus masalah jarak juga sudah tidak ada, karena kita mau menawarkan satu lokasi tetap binus, tapi jaraknya itu sudah tidak jadi isu lagi gitu. Wah. Ini suatu berkat ya bagi saya, suatu berkat di mana saya bisa kembali lagi ke pelukan binus, ke keluarga besar binus, tapi concern saya jarak, kemudian ilmu pun walaupun sekilas saya sudah dapat lah, gitu. Itu saya dapatkan kembali Pak Haris. Ibu Tri percaya semuanya sudah diatur sama Tuhan? Saya percaya itu Pak Haris. Walaupun jalannya benar. Kalau ibaratnya jodoh itu nggak kemana ya Pak Haris ya, sudah diatur garis tangannya. Tapi saya melihatnya begini Bu Tri, bukan masalah keluarnya justru yang mungkin atau nggak sempat Ibu Tri tidak bergabung di binus gitu ya, dan akhirnya kembali. Kalau saya lihat tadi Bu, binus punya semangat pada saat itu, punya maskot ya, B ya, mungkin Bu Tri pasti paham betul ya. Seiring juga perkembangan binus pada saat itu menjadi universitas, juga dibangun semangat-semangat nilai-nilai gitu. Salah satunya adalah bangun maskot B ya, atau lebah gitu ya. Nah, filosofi lebah ini kan luar biasa gitu ya. Salah satunya adalah semangatnya kenapa binus pada saat itu memilih lebah, yaitu bagaimana supaya binusian ini ketika dia keluar dalam arti selesai sekolah gitu ya, bahkan masih bekerja pun, atau mungkin tidak bekerja lagi, bekerja di tempat lain, itu memberikan nilai manfaat buat orang yang dihinggapinya. Benar. Atau tempat yang dihinggapinya. Setuju Pak. Setuju. Apakah itu juga Bu Tri lahir bahwa di masanya Bu Tri itu ya memang value-value itu yang lagi berusaha untuk dibudayakan gitu ya, dan ternyata tertanam bahwa saya ini harus memberikan dampak besar buat orang yang mungkin saya hinggap. Bagaimana Bu Tri? Benar sih Pak Haris. Jadi dalam lingkungan pekerjaan yang ditinggal, ya kita sudah ada ya meninggalkan sesuatu buat tim yang ada saat itu gitu. Dan kita kembali kita keluar misalnya, dan manfaat apa sih buat di luar? Manfaatnya adalah image binus yang melekat di dalam binusian itu sendiri. Ibaratnya gini, saya kerja di tempat lain, orang lain bisa mengatakan bahwa benar, ternyata karyawan-karyawan yang keluar, maksudnya kita rekrut yang pernah pengalaman kerja di binus dan kita rekrut, misalnya perusahaan lain yang bilang gitu ya, ternyata udah nggak terlalu banyak harus di-touch kok, karena profilnya sudah terbentuk. Ibaratnya yang namanya kejujuran,
terus satu lagi integritas gitu. Itu sudah ada dalam diri Binusian. Jadi akhirnya karyawan yang keluar dari Binus atau alumni Binus sendiri, mahasiswanya dan lain-lain, nggak usah takut deh merekrut mereka. Karena mereka itu yang diisi bukan cuman knowledge-nya aja, tapi skill sama kepribadian, maksudnya daya juang dan lain-lain gitu. Akan kelihatan beda sih Pak Aris. Kalau kita gabung di satu perusahaan dan lain-lain yang dulu saya pernah ada juga, kelihatan Pak mana Binusian mana yang enggak gitu. Nah itu terlihat sih Pak. Itu manfaat yang kita tinggalkan kembali tempat lain, bahwa ini loh Binusian, ini loh cara kerja Binusian. Jadi kalaupun kita sudah resign dari Binus, kerja di tempat lain, kita tetap bisa membanggakan Binus dengan apa yang kita karyakan di tempat itu. Betul Bu, saya setuju sekali ya. Jadi ya kita harus memang benar-benar semangatnya kan pada saat pendiri ini mendirikan Binus untuk membina Nusantara, tidak hanya membina bagaimana dia darinya tidak pintar menjadi pintar, pembinaan karakter, pembinaan terhadap masyarakat, pembinaan diri sendiri, sehingga bahwa sosok dari seseorang ini ya lahir dari yang memang bukan masalahnya instan gitu ya, justru ada nilai-nilai yang ditanamkan, dipraktekkan, lalu juga orang lain memberikan feedback terhadap manfaat ketika kita atau siapapun Binusian yang ketemu dengan orang di situ ya. Nah, semangat itu ternyata juga terus tertanam. Makanya akhirnya sekarang kita punya semangat empowering. Fostering and empowering. Nah, saya yakin ini juga menjadi salah satu semangat yang sebenarnya dari dulu juga udah ada gitu. Cuman bukan tidak di statement gitu ya. Justru dengan adanya nilai-nilai yang sebelumnya dibangun gitu ya, justru inilah pondasi yang kita sudah siap untuk memberikan dampak buat orang banyak. Apakah Ibu merasakan hal yang sama juga setelah akhirnya fostering empowering itu muncul menurut Ibu? Iya, kalau misalnya sama tim ya Pak Aris ya, sama tim. Kalau saya boleh katakan, fostering dan empowering ini memang perlu kita lakukan juga ya Pak ya. Enggak selalu dalam bentuk teori sama ini, sehari-harinya kita aja mengarahkan dan lain-lain gitu. Dan itu kita tinggalkan ke timnya kita. Kita arahkan juga ke timnya kita itu. Jadi contoh bagaimana kita ke subordinate, terus dari subordinate ke subordinate-nya lagi gitu. Itu ditularkan Pak, ibaratnya bagaimana supaya mereka bisa lebih berhasil daripada kita. Ya kembali lagi ya, kita tidak mengatakan bahwa ya kamu bisa berkembang setelah kalau saya udah move gitu. Enggak. Karena kan karir itu bisa lewat, maksudnya nggak selalu tegak lurus ke atas ya Pak ya. Jadi kita mengempower dari timnya kita supaya ya udah kamu bisa lebih dari sekarang ini kok gitu. Termasuk kalau fostering juga ya Pak ya, ibaratnya kalau fostering itu ya kita ke timnya kita bekerja itu ya kita harus memberikan dampak dan manfaat. Entah itu ke mahasiswanya, entah kepada tim itu sendiri, entah juga ya kalau ngomong di operation, ya termasuk ke dosen dan lain-lain ya Pak. Iya. Gitu. Kita sih nggak bicara tentang bahwa contohnya kayak empowering yang benar-benar berdampaknya harus besar, harus luas gitu ya. Bahkan orang sangat terasa sekali gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita yang melakukan juga yang namanya fostering dan empowering, terutama empowering gitu ya. Tadi saya dengar cerita sekilas tentang bagaimana Ibu berusaha untuk memberikan semangat empowering ke timnya gitu ya pada saat itu gitu ya, supaya mereka juga bisa maksimal dalam hal memberikan karyanya gitu ya, dan juga harusnya mereka bisa mengeluarkan orang lain gitu ya. Nah konsep mungkin ya, kalau konsep yang tadi catat apa yang mau kerjakan apa yang sudah dicatat gitu kan ya, itu sebenarnya salah satunya adalah bagaimana kita memberikan sesuatu buat orang lain supaya orang lain juga menularkan ke
ke berikutnya, dan pembinaan itu akhirnya terjadi sehingga kan impactfulnya kembali lagi bahwa ya semakin banyak orang yang tahu ya harusnya itu bisa besar gitu ya dampak itu sendiri sih Bu. Apa sih Bu secara konkret Bu yang Ibu lakukan pada saat sekarang yang ternyata saya melakukan ini, ini loh empowering gitu. Karena kan setiap orang penerjemahannya kan beda-beda terkait dengan empowering. Bukan yang tadi saya bilang, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari ada sudah empowering gitu. Misalnya mungkin kalau contoh ini kena nggak ya Pak, yang sekarang ini sedang saya hadapin juga misalnya. Kita tahu ada di dalam tim kita anaknya itu dalam bekerja tidak perhitungan, terus dan dia tidak hanya di skupnya dia sendiri gitu, tapi kita lagi ada posisi dia sudah cocok untuk dipromosikan gitu, tapi posisi itu belum tercipta karena disiplin ilmunya dia dan lain-lain gitu. Akhirnya kita nggak berhenti, ya udah posisi nggak ada, kamu diem aja dulu di situ gitu ya, diem di situ nggak usah ngapa-ngapain, enggak. Jadi kita tetap menyampaikan kamu tidak boleh berhenti, tetap harus melakukan yang terbaik dulu sambil ini dikeker, dilihat posisi yang cocok atau apa. Jadi memang memberikan arahan-arahan ya, termasuk juga dari tim ke subordinate-nya gitu, termasuk perbaikan proses juga Pak. Jadi kalau proses misalnya kita lihat dari kalau bekerja yang saat ini dilakukan ada ini, seperti yang sekarang diarahkan sama atasan yang sekarang ya Bu Nelly ya Pak Haris ya, bahwa ya kalau bisa diperbaiki kenapa tidak gitu. Kalau ada yang memang kita bisa sempurnakan kenapa tidak, ya sesama tim dilihat Pak. Jadi menyemangatin kembali, ya udah yuk keluar dari kebiasaan, bisa nggak kita memperbaiki supaya ini proses lebih efisien gitu, dan dirasakan oleh mahasiswa kembali bahwa ini memang ada perbaikan loh gitu. Iya, alasan saya kenapa juga mengundang Bu Tri ke sini juga, salah satunya adalah saya ingin mau mendengar juga bahwa kalau perspektif empowering dari sisi kekaryawanan atau kita sebagai karyawan itu seperti apa sih? Gitu ya. Tadi Bu Tri sudah menceritakan bahwa bukan hanya sekedar menjalankan apa yang menjadi fungsinya yang sudah ada, tapi kalau belum ada apakah kita bisa ciptakan atau tidak gitu kan? Bahkan di situ menjadi satu peluang dan bahkan menjadi salah satu inovasi yang justru mungkin juga memberikan dampak juga buat orang banyak gitu ya. Banyak hal yang mungkin juga di kita gitu ya, di kantor, di lingkungan kita juga, terutama bekerja ya hanya sekedar bekerja yang sifatnya juga akhirnya transaksional gitu ya, rutinitas gitu ya. Ya kebayang ya, Ibu mungkin dulu ya di operation gitu ya, kebayang setiap pagi datang gitu ya 9 gitu ya, atau mungkin kalau paling pagi 7 ya, jam 7-an gitu ya, karena kan kuliah 7.20 udah mulai gitu ya, pulang sore begitu seterusnya gitu ya. Nah, jadi kayak mesin ya Pak Aris ya. Kayak mesin gitu ya Bu. On off-nya. Betul. Nah, saya pikir juga tadi Ibu, kalau menurut saya ya, apa yang Ibu lakukan, yang terakhir Ibu sampaikan tadi bahwa nggak bisa stuck, dalam arti gini, kita sebagai orang yang ada di lingkungan dan punya kesempatan untuk bisa memberikan kesempatan kepada tim gitu ya, untuk bisa lebih maju lagi. Saya pikir itu menjadi salah satu penerjemahan dari empowering ya. Karena justru empowering juga kita bisa ciptakan, bukan hanya sekedar apa yang sudah ada kita lakukan. Menurut gitu nggak sih Bu? Benar, mestinya benar ya. Karena kalau misalnya apapun yang dilakukan terus seperti itu Pak Haris, kayaknya nggak ada hal baru yang kita ciptakan. Toh akhirnya apa bedanya kita sama robot? Betul. Justru karena kita ini adalah manusia, kita harus memasukkan rasa gitu ya ke dalam rutinitas itu sendiri. Akhirnya ya kita lihat ya timnya kita misalnya apalagi zaman pandemi ini ya Pak, di bagian layanan itu kalau nge-zoom Pak itu bisa 4 layar Pak, satu briefing skripsi, satu briefing enrichment misalnya ya Pak ya, satu lagi ada Zoom rapat rutin, terus bikin aplikasi. Nah zaman pandemi ini kan aplikasi banyak yang kita
yang dulu pengumpulan hardcover, softcover itu fisik, itu kita alihkan ke online. Nah, waktu membuat itu kan banyak Zoom yang harus dilakukan ya Pak. Ngelihat tim ya Pak, kalau dari awal Februari yang lalu, mungkin nggak cuma tim di layanan ya, pasti dialamin juga di marketing, di akademik dan lain-lain pasti deh gitu. Ngelihat mereka mulai nge-Zoom dari jam 7 pagi sampai dengan abis makan sore pun masih lanjut nge-Zoom Pak. Tahu kan tingkat stresnya seperti apa Pak. Kita sebagai leader hanya bisa menyemangati, walaupun kita tahu goalnya tetap harus tercapai. Kenapa? Kalau nggak ada aplikasi ini, kita tidak melakukan briefing ke mahasiswa penggunaan aplikasi baru dan lain-lain, itu juga goal secara operasional kan tidak tercapai juga ya Pak Haris. Betul. Nah, padahal mereka juga ada keluarga yang ibaratnya kalau ibu-ibu ditambah lagi dengan anak yang sekolah dari rumah gitu ya, udah nge-Zoom 4 paralel ditambahin lagi Zooman anak gitu sekolah gitu. Curcol sedikit ya. Jadi ya meng-empowering itu adalah menyemangati mereka Pak, bahwa apapun yang dilakukan ini, selesai pandemi ini, ada satu titik kita bilang bahwa pandemi ini punya nilai plus buat kita. Yang dulu mungkin kita mengkotakkan pikiran sistem kita adalah ya hardcover bentuknya harus fisik, softcover harus bentuknya fisik gitu. Formulir itu yang namanya karena tanda tangan, perlu perjanjian dan lain-lain, sah itu kalau dia nyerahin secara fisik gitu. Nah sekarang kan beralih nih ke digital semua ya Pak, mau nggak mau contoh, awalnya saya tahu e-sign, tanda tangan dokumen gitu. Tapi saya masih gaptek Pak Haris. Nah ini yang moto saya salah satu juga belajar setiap hari gitu ya. Saya nggak malu tuh Pak. Empowering itu sama empowering menurut saya itu nggak selalu dari atas ke subordinate ya Pak. Bisa aja subordinate ke atas juga loh Pak. Kenapa? Ketika saya punya kendala di e-sign, kalau saya malu untuk bertanya kepada tim, akhirnya saya ngutak-ngatik sendiri seminggu kan Pak. Ini gimana sih caranya insert e-sign misalnya, hal simple ya saya contohin. Tapi kalau kita nggak malu bahwa kita belajar dari semua hal, dari semua level, dari semua orang gitu. 5 menit Pak, ini saya kalau mau insert ini seperti apa? Oh Bu, Ibu bikin dulu tanda tangan e-sign-nya seperti ini gitu, di aplikasi ini dikasih gitu kan. Setelah itu Ibu insertnya ini. Nah, insert dan lain-lain ya ibaratnya kita kalau kayak digital gitu kan belajar dari semua orang ya Pak Haris ya gitu. Betul. Yang tadinya mungkin kita nge-googling nanya sama si Mr. Google gitu seminggu, terus kita nyoba-nyoba, dengan ini 5 menit selesai kan, meringankan pekerjaan kita ya Pak. Berarti saya sudah di-empowering sama tim saya Pak. Betul, setuju Bu. Ya, saya nangkap penerimaan dari empoweringnya Ibu. Artinya begini, kalau kita hanya itu sebagai pembebanan pekerjaan yang tadinya manual menjadi digital, that's the transaksional menurut saya Bu. Tetapi kalau kita berpikirnya, bagaimana orang yang akhirnya, yang apa yang kita lakukan ini mendapat kebahagiaan dari prosesnya kita atau inovasinya kita, that's the empowering. Apakah semangat itu juga harus maksud saya adalah bagaimana itu dipahami bahwa apa yang kita lakukan pekerjaan itu bukan sifatnya kita merubah sesuatu selesai, tapi justru kita harus berpikirnya bagaimana memberikan dampak buat orang banyak. It means misalnya mahasiswa ataupun siapapun yang kita targetkan menjadi apa yang kita targetkan, yang pada akhirnya kita menciptakan suatu inovasi gitu ya. Nah, that's the empowering Bu. Berpikir ke sana nggak ya Bu ya? Atau mungkin belum banyak orang yang berpikir ke sana, yang sifatnya ya udah terjadi pandemi, oke, dari offline ke online selesai gitu lah. Berpikir ke arah sana Pak, karena setelah satu tahap ini, awalnya waktu aplikasi semua dibuat itu kan cuman bilang ini kita harus dapat ngumpulnya berkasnya mahasiswa harus kita dapatkan gitu, karena butuh waktu cepat kan Pak ya. Nah ini sedang dilakukan evaluasi kembali Pak, bahwa ini jangan merepotkan mahasiswa. Mahasiswa harus merasakan, dosen harus merasakan bahwa aplikasi ini bukan menjadi beban bagi mereka, tapi juga seperti yang Pak Haris bilang,
justru membantu mereka dalam proses selanjutnya. Nah, saya ambil yang belakang aja ya Bu ya. Artinya kan berarti kita membantu mahasiswa, dosen, mereka udah cukup berat dalam hidupnya ya. Dia harus kuliah Zoom, lalu juga setelah lulus dia harus cepat-cepat dia juga mendapatkan impact dari sekolahnya dia gitu. Ketika dia selesai, kita bantu, kita percepat prosesnya yang tadinya nggak kebayang ini saya akan lulus seperti apa, dan akhirnya orang merasa bahwa saya terempowering nih. Iya. Dan akhirnya menularkan kembali ke orang lain ya. Itu. Nah, ibaratnya saya mendapatkan kemudahan dari sini, saya harus memberikan kemudahan kembali kepada orang lain. Nah, mungkin itu empowering yang paling sederhana ya Pak Haris ya. Cakep Bu. Saya nggak kebayang di awal. Artinya kan saya terutama juga di kantor hanya sebatas bahwa oke, kita bikin inovasi, tapi sebenarnya nggak berpikir bahwa impact-nya apa yang saya lakukan, baru kita berpikir lagi, oh ternyata ini tidak hanya sekedar bekerja. Ya. Tapi justru membantu orang lain. Kalau ini saya selalu tiap hari itu didengungkan sama Bu Nelly ya Pak Haris ya. Ayo Tri, mikirnya dari kemudahan mahasiswa. Ayo Tri, mikirnya dari kemudahan dosen gitu. Jadi semua harus dibangun dari sudut pandang si usernya itu sendiri. Dan ini juga bisa diimplementasikan ke seluruh jenis pekerjaan atau semua unit yang ada di perusahaan, dalam hal ini di institusi di BINUS itu sendiri ya Bu Tri ya, tidak hanya dari sisi Ibu aja kan, tapi semangat dan cara berpikir itu yang sebenarnya bisa ditularkan kemanapun gitu ya. Benar. Menarik Bu sebenarnya. Lalu Ibu mau kemana Bu abis ini? Abis ini mau kemana? Ada pertanyaan yang mungkin belum terselesaikan atau belum dicapai. Pertanyaannya sulit-sulit, gampang sulit. Atau gini, apa sih yang Ibu cari hidup ini? Kalau dilihat ke depan ya Pak, jauh ke depan gitu, saya hidup itu nggak pernah mau hiruk pikuk Pak. Gitu ya Bu ya. Maunya tinggal kembali ke kampung, hidup dengan ya suasana kampung lah Pak Haris. Kampung gitu ya. Itu kalau secara ini ya, tapi kalau secara pekerjaan, saya harus meninggalkan pekerjaan saya dengan kesan, dan maksudnya ibaratnya 5 tahun kemudian orang akan mengenang saya sebagai ini hasilnya, ini maksudnya bukan hasil dalam konteks hal yang bisa terlihat ya Pak, tapi feel-nya gitu. Ini yang saya dapatkan dari Bu Tri ketika Bu Tri ada di tim ini. Itu sih Pak. Jadi dari beberapa unit yang sudah saya tinggalkan, saya ingin mereka merasakan, kejam sih Pak kalau saya bilang, ingin mereka merasakan bahwa mereka kehilangan saya gitu. Tapi kehilangan itu bukan dari sosok atasannya, tapi dari sosok seorang Tri-nya itu sendiri. Itu sih Pak. Jadi tujuan hidup saya itu lebih ke arah saya akan bersemangat jalanin hidup berikutnya kalau saya itu ngasih manfaat ke orang lain dan orang lain tuh masih merasakan manfaat itu. Itu sih Pak. Luar biasa. Nggak semua makanya, orang bisa semangat punya semangat seperti Ibu ini loh. Amin Pak. Semoga ya Pak terwujud ya Pak. Taunya manfaat yang tidak ini lagi ya Pak. Menarik Bu Tri. Saya udah lama nggak ngobrol sama Bu Tri ya. Apalagi juga mungkin dulu juga kita kayaknya pernah MC bareng deh. Di beberapa acara kalau nggak salah deh. Mungkin kalau wisuda ya. Wisuda kalau nggak salah. Terus beberapa kepanitiaan, karena kalau dulu panitia selalu di bawah timnya Bu Arlen ya Bu. Bener. Pasti kita selalu ada aja kalau ada BINUS bikin acara. Terakhir MC bareng yang hampir gagal itu di ulang tahun Pak Bernard Pak Hari. Bener. Artinya saya sangat tahu sekali ya pribadi Bu Tri ini ya, makanya saya minta pengen ngobrol dong dengan Bu Tri, udah lama nih gitu ya. Yang paling penting adalah ya Bu Tri ini menjadi sosok individu yang tadi terakhir saya kira benar juga nih apa yang saya pikirkan begitu ya, memberikan nilai manfaat buat banyak orang itu, karena disitulah ada sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan uang atau yang sifatnya transaksional ya Bu ya. Saya yakin juga Ibu nanti kembali suatu saat mungkin akan kembali ke kampung gitu ya. Saya yakin juga semangat itu pasti nggak hanya sekedar kembali menikmati kampungnya, tapi saya yakin juga
masyarakat di sana juga bisa mendapatkan manfaat juga dari Bu Tri sendiri. Amin. Bu, sebenarnya pengen ngobrol banyak tentang Bu Tri ini gitu ya. Cuma seperti biasa lah, kita bikin part 2 lah ya. Untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya tidak salah sebenarnya kemarin manggil Bu Tri untuk bisa. Dan Bu Tri orangnya mauan juga. Bu Tri, ayo kita ngobrol, ayo gitu. Wah, itu saya yakin disitulah mungkin ada sesuatu yang mungkin Ibu sampaikan juga. Karena kita harapkan bahwa para pendengar dari Binus Podcast ini juga sebenarnya ingin juga dapat dari narasumber yang bisa memberikan inspirasi gitu. Belajar dengan siapapun kok, saya pikir gitu ya. Tadi Bu Tri juga belajar dengan timnya, begitu juga dengan leader, kita bisa belajar dari leadernya juga gitu. Siapapun kita bisa belajar. Thank you Bu Tri. Sama-sama Paris. Let's disclose. Thank you. Thank you juga.